Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi di pertemuan keempat di mata kuliah Asas dan Studi Perancangan Arsitektur 1. Di kelas D ini sesuai jadwal kita kemarin, di minggu keempat kita akan membahas elemen penyusun ruang. Jadi setelah kemarin kita mempelajari tentang garis, titik, garis, bidang, dan bentuk, maka sekarang kita sudah bisa masuk ke elemen dasar perancangan di arsitektur. Salah satunya itu adalah ruang. Nah, kenapa ruang ini perlu dipelajari oleh calon-calon arsitek seperti kalian? Pertama, karena seperti yang telah kita jelaskan di materi titik, garis, bidang, dan bentuk kemarin, bahwa ruang adalah sebuah bentukan 3-dimensional. Hanya saja yang spesifik dari ruang ini adalah adanya akomodasi yang ditempatkan di dalamnya. Jadi salah satu karakteristik dari ruang adalah sifat akomodatifnya. Dalam artian ruang ini memiliki tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi tertentu, sehingga kenapa bentukan-bentukan 3-dimensional itu disebut menjadi sebuah ruang. Nah, ini yang perlu di-highlight. Dia bersifat akomodatif. Kemudian karakteristik yang kedua adalah ruang biasanya memiliki batasan tertentu atau sekat-sekat batasan tertentu, baik itu berupa batasan visual maupun batasan spasial. Jadi nanti kita bisa melihat apakah sebuah ruang itu, contoh ruangan ini, terbentuk atas batasan visual, sehingga secara visual atau secara kelihatan mata itu ruang itu terlingkupi oleh sebuah bidang tertentu. Nah, contohnya, ataukah malah ruang itu dibatasi oleh spasial atau space atau bagian-bagian ruang tertentu. Jadi misalnya ruangan ini secara visual mungkin dia tidak terbatasi karena si orang ini masih bisa memandang bagian bawahnya, tapi secara spasial, secara space atau ruang, dia terbatasi atau terpisah satu sama lain, sehingga ruang ini nantinya secara relatif akan memiliki arah atau batasan arah tersendiri. Nanti kita bahas satu-satu kenapa ruang ini bisa terbatasi pada arah tertentu. Kemudian masuk ke elemen ruang, penyusun ruang itu tersendiri. Tadi kita menyebutkan bahwa paling tidak ada arah tertentu yang relatif yang membatasi sebuah ruang itu bisa didefinisikan. Jadi arah itu menyangkut arah horizontal maupun arah vertikalnya. Jadi pada suatu ruang dapat didefinisikan apabila paling tidak dia memiliki batasan salah satunya atau kedua-duanya dari batasan batasan horizontal maupun vertikal. Jadi baik itu tadi secara spasial maupun secara visual. Jadi untuk arah horizontal misalnya, bidang itu atau ruang itu bisa dibatasi oleh arah horizontal bagian bawahnya atau base-nya. Jadi nanti kita jelaskan satu-satu, ada base plane, ada elevated plane, dan ada depressed plane. Kemudian untuk arah horizontal juga ada satu batasan atau biasa disebut batasan atas atau overhead plane. Nah, nanti ini yang akan membatasi masing-masing ruang yang kita ingin definisikan. Kemudian secara vertikal juga ruang dapat dibatasi baik itu berupa garis atau bidang vertikal tertentu. Nanti kita akan bahas satu-satu juga. Intinya bahwa ruang itu biasanya akan disusun oleh minimal atau bisa kedua-duanya
adalah pertama adalah bidang horizontalnya ini atau bagian bawahnya ini disebut bidang horizontal. Kemudian bisa juga tersusun oleh bidang vertikalnya saja, ini yang berdiri tegak, atau kombinasi antara kedua bidang ini. Maka sebuah bentukan itu sudah bisa dikategorikan sebagai ruang. Nah, kita masuk dulu di bidang horizontal. Jadi, dalam mendefinisikan ruang di bidang horizontal tadi ada satu kategori, yaitu kategori base plane atau bidang dasar. Jadi, salah satu cara untuk mendefinisikan ruang adalah dengan membuat bidang dasar tertentu dengan karakteristik tertentu. Jadi misalnya kita punya area luas, ini masih belum bisa dikategorikan sebagai sebuah ruang, area rumput ini, tapi ketika kita memberikan batasan base plane tertentu atau bidang dasar tertentu yang memiliki warna atau corak atau karakteristik bidang tersendiri, maka satu bidang tersebut dapat didefinisikan sebagai satu ruang tertentu. Contoh misalnya, di gambar bawah ini ada sebuah pedestrian. Awalnya area ini mungkin bukan sebuah ruang khusus tertentu untuk kegiatan tertentu. Namun ketika perencananya atau arsiteknya membuat sebuah bidang dasar dengan karakteristik penutup jalan yang misalnya ditutupi oleh keramik atau material-material landscape tertentu, sehingga bidang ini akhirnya memiliki satu karakteristik fungsi tersendiri, yaitu fungsinya sebagai area pejalan kaki. Sehingga dengan memberikan bidang dasar ini, maka arsitek sudah mendefinisikan satu ruang di area ini hanya dengan membuat satu bidang dasar dengan karakteristik tertentu. Itu yang paling dasar ya, cara mendefinisikan sebuah ruang. Nah, cara yang kedua di mode horizontal ini, cara yang kedua adalah elevated plane atau bidangnya ditinggikan sedikit. Nah, kalau tadi kita hanya membuat bidang yang sejajar dengan bidang yang aslinya. Nah, di mode yang kedua ini kita atau arsitek membuat rekayasa bentuk dengan meninggikan atau mengangkat sedikit bidang yang ingin dia expose menjadi sebuah ruang tertentu. Contohnya di area ini arsitek mengangkat sedikit, mungkin sekitar 40 atau 50 cm bidang ini, kemudian diberi karakteristik material tertentu, maka akhirnya bidang ini akan terbentuk menjadi sebuah ruang tersendiri, berbeda dengan ruang di sampingnya. Jadi ini mungkin menjadi ruang tersendiri, kemudian ruang ini akan menjadi ruang yang tersendiri juga. Didefinisikan menjadi ruang karena ini kebanyakan aktivitasnya duduk, akhirnya menjadi ruang duduk. Meskipun sebenarnya di tengah-tengahnya ini mungkin bisa ada aktivitas yang lain. Nah, itu mode kedua di elemen horizontal, cara arsitek mendefinisikan ruang. Kemudian mode ketiga adalah di preset plane. Ini kebalikan dari yang kedua tadi. Yang ketiga ini adalah bidangnya malah direndahkan atau diturunkan sedikit dari bidang aslinya. Jadi misalnya kita punya bidang luas seperti rumput ini, kemudian kita lubangi sedikit, kemudian diturunkan ketinggiannya lebih rendah dibanding bidang aslinya, maka akan terbentuk satu karakteristik ruang tersendiri di sini. Nah, ini bisa didefinisikan satu ruang juga. Contoh di gambar bawahnya lagi, misalnya ruang ini ketinggian aslinya adalah rumput ini. Kemudian si arsitek merekayasa bentuk, kemudian area bawahnya entah itu secara alami atau secara buatan direndahkan, kemudian diberi finishing material tertentu, maka ruang ini sudah terbentuk dalam satu karakteristik ruang tersendiri. Ini disebut ruang amphitheater karena ada ruang yang di bawah menjadi ruang pertunjukan, kemudian ruang atasnya menjadi ruang duduk bagi pengunjung yang menyaksikan pertunjukan yang ada di amphitheater ini. Itu mode ketiga. Mode yang keempat di mode horizontal ini adalah disebut overhead plane atau bidangnya dibuat
melayang atau yang ditinggikan untuk menutupi kepala. Jadi kalau tadi kita membuat base plane-nya di bawah sejajar, nah ini bidangnya ini diangkat melayang, kemudian diposisikan di atas kepala manusia. Nah ini contohnya di bawah kita membuat sebuah kanopi di atas kepala. Kemudian meskipun ruangan ini sebenarnya tidak memiliki pelingkup atau penutup tersendiri, tapi karena dia memiliki penutup di atas kepalanya atau bidang tertentu yang melingkupi bagian atas, sehingga ruang di bawahnya secara otomatis akan terbentuk menjadi sebuah ruang dengan definisi tertentu. Jadi contohnya ini menjadi misalnya ruang bermain anak yang teduh misalnya, atau ruang-ruang tertentu yang bisa dikategorikan atau difungsikan sesuai dengan keinginan dari arsiteknya. Itu tadi 4 karakteristik atau jenis elemen horizontal yang dapat mendefinisikan ruang di kajian arsitektur. Nah, kemudian dari 4 karakteristik tadi, kira-kira kita bisa latihan dulu, misalnya menganalisis dari area ini, gambar ini, kira-kira ada berapa ruang yang terbentuk. Ada banyak, atau ada 1, 2, atau malah ada banyak. Nah, kalau kita menganalisis lebih lanjut, gambar ini sebenarnya memiliki beberapa karakteristik ruang. Pertama, base plane-nya itu sendiri. Jadi ruang ini punya ruang tertentu yang disebut ruang yang dibentuk oleh bidang dasar. Jadi yang tadi kita pelajari pertama, ini adalah bidang dasar pertama. Bagian atas ini adalah bidang aslinya. Kemudian di gambar ini juga ada elevated plane atau bidang yang ditinggikan. Kita coba perhatikan di bidang belakang ini tanahnya atau bidangnya lebih ditinggikan dibanding bidang bawahnya ini, sehingga antara bidang 1 dan bidang yang kedua ini memiliki karakteristik atau fungsi ruang yang berbeda nantinya pada saat penggunaannya. Nah, ini sudah 2. Kemudian terakhir di gambar ini juga ada bidang yang direndahkan. Jadi dari misalnya ini base plane-nya kita tadi, kemudian diturunkan sedikit beberapa kemiringan, kemudian dia menjadi sebuah area tersendiri di sini. Nah, ini menjadi satu ruang tersendiri juga, menjadi sudah ada 3 ruang. Apakah itu cukup? Ternyata di desain ini juga ada satu ruang lagi, yaitu overhead plane atau ruang yang dibatasi oleh bidang yang ada di atas kepala. Apa itu? Ruang ini, ruang-ruang yang ada di bawah pohon ini, karena ternyata pohon ini membentuk sebuah bidang yang melingkupi yang berada di atas kepala, sehingga area-area di bawah pohon ini menjadi area yang menjadi definisi ruang tertentu, sehingga akhirnya di satu desain ini ternyata bisa menghasilkan 4 definisi ruang yang tadi kita pelajari. Nah, itu salah satu contoh bagaimana seorang arsitek bisa mendefinisikan ruang dari satu desain dalam 4 kategori atau 4 model mendefinisikan ruang. Ya, mungkin itu dulu di materi ini. Nanti kita lanjut lagi di materi untuk elemen vertikalnya ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kalian.